wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-fattahil alim, al-fattahil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bi da'wami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu dan Bapak jamaat Masjidul Falah yang insyaallah pada pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menunaikan salat subuh berjamaah yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan, akan kita bersama-sama mengkaji kegiatan pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, tentunya kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pagi hari ini mestinya jadwalnya Al-Ustaz Syukron guru kita, namun pada hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sedang dirawat di rumah sakit. Sudah mengabarkan dari hari kemarin kepada kami, kemudian kami menghubungi ustadz yang lain, ternyata juga beliau sedang sibuk, artinya punya kegiatan, sehingga ya bagaimana lagi, ban serep harus maju. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekalipun kita sudah terbiasa untuk bapak-bapak biasa melaksanakan sholat Jumat, namun tak ada salahnya kalau kita punya pengetahuan dan mengetahui, ya, atau sehingga mengetahui tentang sebenarnya apa sih risalah dari sholat Jumat. Kemudian ada beberapa hal yang tentunya tentang sunat-sunat sholat Jumat, kemudian risalah khutbah, ada apa agar kita bisa mengetahuinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau merupakan pimpinan hari-hari, di mana pada hari Jumat ini terdapat beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari lain. Salah satu diantaranya adalah keistimewaan hari Jumat, ada sholat Jumat, tapi di hari Senin tidak ada sholat hari Senin, ya. Adanya tetap sholat 5 waktu biasa, tapi tidak ada khusus sholat hari Senin, sholat hari Selasa dan sampai hari Kamis tidak ada. Yang ada di dalam satu minggu itu hanyalah ada sholat Jumat, ya. Karena jelas Al-Quran atau Allah sendiri telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di sini kadang-kadang lidah kita karena biasa mengucapkan Jum'ah gitu ya, padahal Jumu'ah gitu ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, di mana dalam surat Al-Jumu'ah ini ada 11 ayat, ya. 11 ayat yang biasanya yang sering dibacakan itu berarti dari ayat ke-9, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wat tijarah wallahu khairur rasikin. Biasanya seringnya yang dibacakan itu, ya. Nah, beberapa
sunnah-sunnah lain di dalam hari Jumat itu sendiri, bahwa yang kita lakukan biasanya adalah baca yasinan di masjid kita gitu. Namun kalau sudah pulang ya coba dibiasakan membacakan surat Al-Kahfi. Kalau sudah terbiasa, yang namanya Quran itu gampang dihafal, gampang diucapkan. Kalau sudah terbiasa, surat Al-Kahfi itu sejumlah 110 ayat, itu kalau dibaca tartil saja paling sekitar 12 sampai 15 menit ya. Itu kita bisa membacanya. Nah, itu beberapa kemuliaan daripada sholat Jumat. Kemudian yang dimaksud daripada ayat tadi bahwa maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkan sholat dan tinggalkan jual beli. Itu maksudnya apabila imam telah naik ke mimbar dan muadzin telah azan hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya, apapun pekerjaannya. Ketika sudah terdengar suara azan, maka kita wajib untuk meninggalkan segala pekerjaan yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa dalam sholat Jumat itu ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama adalah Islam, bahwa sholat Jumat itu tidak wajib dipekerjakan oleh orang yang bukan agamanya Islam. Itu sudah jelas ya, karena ini salah satu kewajiban dari umat Islam. Kemudian syarat yang kedua, bahwa dalam sholat Jumat itu baligh ya. Baligh. Sholat Jumat tidak wajib dikerjakan oleh anak kecil, akan tetapi sah jika dikerjakan apabila dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya pintar ya, pintar membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Ini namanya mumayyiz. Nah, pada syarat yang kedua, baligh itu berarti kalau laki-laki itu berarti sudah berusia 15 tahun. Kalau wanita itu 9 tahun. Tapi kalau misalnya kurang dari 9 tahun sudah haid, maka wanita itu sudah dikatakan baligh. Atau belum haid tapi sudah menginjak usia 9 tahun lengkap, maka wanita itu dikatakan sudah baligh. Kemudian yang syarat yang ketiga, bahwa wajib dalam sholat Jumat itu berakal. Artinya sholat Jumat tidak wajib dan tidak sah dikerjakan oleh orang yang tidak berakal atau orang yang gila atau orang yang sedang mabuk. Itu juga tidak berakal. Artinya ketika dia posisi sedang mabuk, maka dia itu tidak wajib menunaikan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keempat, bahwa syarat wajib sholat Jumat itu merdeka. Artinya bahwa seorang budak itu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Jadi ketika di zaman Rasulullah SAW itu dulu ada perbudakan, sehingga budak-budak yang dibeli ya itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, namun setelah Rasulullah hadir di tengah-tengah dunia ini, maka perbudakan itu tidak ada, hilang. Akan tetapi sah apabila seorang budak mengerjakan sholat Jumat. Artinya di sini ketika dia posisi sebagai seorang budak, maka dia tidak wajib. Ya, namun ketika mengerjakannya tetap sah. Kemudian yang berikutnya adalah laki-laki. Baik perempuan maupun banci itu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Ya. Tidak wajib. Artinya tidak wajib berarti boleh, walaupun tidak mafhum ya, atau tidak umum. Tapi yang wajib di sini adalah seorang laki-laki. Tetapi sah apabila mereka mengerjakannya. Jadi banci itu bahasa Cina. Ban itu artinya dua kalau nggak salah. Ci itu lubang, berarti dua lubang. Jadi memang seorang banci yang memiliki dua kelamin, walaupun mungkin bentuknya kecil,
itu berarti di sini dia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, tetapi ketika mengerjakannya juga tidak apa-apa. Artinya mereka boleh atau sah ketika mereka mengerjakannya. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa seorang banci itu tidak boleh jadi imam ya, karena dia punya dua kelamin gitu. Jadi banci itu dua ji itu lubang, berarti memiliki dua lubang, artinya dua lubang kemaluan. Kemudian yang keenam adalah sehat. Sholat Jumat tidak wajib dikerjakan oleh orang yang sedang sakit, apalagi sakit yang sangat berat untuk bisa menghadiri sholat Jumat, atau bagi yang berhalangan seperti karena terjadi hujan lebat dan sebagainya. Misalnya terjadi hujan lebat yang petirnya menggelegar sehingga takut untuk bisa keluar, maka ini juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian seorang musafir. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menetap dalam suatu daerah atau kampung. Maksudnya menetap begini, sholat Jumat tidak wajib dikerjakan oleh orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Artinya ketika kita dulu guru saya kalau misalnya mau bepergian itu kalau sudah hari Selasa atau masuk menjelang Selasa itu tidak mau. Jadi kalau mau bepergian ya hari Senin kalau mau bepergian keluar kota. Harapannya apa? Karena misalnya Selasa, Rabu, Kamis, ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 4 hari itu. Jadi ketika menetap mulai dari hari Senin itu sudah ada di tempat itu sampai hari Kamis, berarti itulah yang dikatakan orang yang menetap. Dan jadi wajib untuk melaksanakan sholat Jumat itu berarti menetap. Sehingga guru saya dulu tidak berani kalau misalnya bepergian sehingga nanti khawatir bahwa dia bukan seorang yang dianggap menetap dalam hal ini, bahwa batasan dikatakan menetap adalah ketika dia niat menetap di suatu kampung minimal selama 4 hari. Selain hari ketika dia memasuki kampung dan hari ketika dia keluar dari kampung tersebut. Jadi artinya ketika misalnya saya pulang ke Moga misalnya, ya maka kalau saya niat menetap di sana berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maka Jumatnya saya wajib sholat Jumat di situ. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian syarat sahnya mendirikan sholat Jumat. Syarat-syarat sah mendirikan sholat Jumat yang pertama diadakan di dalam daerah atau kampung yang penduduknya menetap. Tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Pada masa baginda Rasulullah SAW dan di masa sahabat yang keempat atau sahabat empat atau khulafaur rasyidin, Jumat tidak pernah didirikan selain di dalam negeri yang penduduknya menetap. Jadi bahwa syarat sahnya mendirikan sholat Jumat itu berarti pada sebuah kampung yang penduduknya menetap. Kemudian dikerjakan dengan berjamaah. Pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, Jumat tidak pernah dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Ya. Untuk bilangan jamaah, menurut pendapat para ulama, minimal 40 orang laki-laki dewasa merdeka dari suatu penduduk daerah. Ini biasanya Imam Syafi'i itu mempersyaratkan 40. Tapi kalau lebih dalam lagi itu 40 ini sebenarnya 40 kalau menurut Imam Syafi'i lebih spesifikasi itu orang yang ahli Jumat ya. Orang yang ahli Jumat itu orang yang melaksanakan sholat Jumat itu yang mendengarkan khutbah, tidak ngantuk ya. Itu semuanya lah, artinya mereka itu intinya lebih spesifikasi ya. Nah, namun karena kita umat Islam di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak sekali dan kita kalau sholat Jumat ya lebih dari 200, insya Allah melebihi dari persyaratan yang ada. Ulama yang lain mengatakan lebih dari 40 bahkan, bahwa sebagian lagi berpendapat cukup dengan 2 orang saja. Karena 2 orang pun sudah bisa dikatakan berjamaah.
banyak pendapat ulama mengenai bilangan ini. Jadi pada pendapat-pendapat ulama yang lain itu antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu ada yang memperbolehkan hanya 2 saja. Yang penting ada yang khutbah, ada yang, dan itu dikatakan berjamaah. Bahkan saya sendiri pernah melaksanakan sholat Jumat karena memang tidak ada tempat lain dan kebetulan sangat terjepit sekali. Kami hanya bertiga melaksanakan sholat Jumat. Nah ini yang pernah kita kerjakan. Makanya suatu saat kita juga akan menjumpai hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Jadi suatu saat kita akan melaksanakan dengan menggunakan imam yang lain. Contohnya begitulah. Atau mungkin kita suatu saat kita mendapatkan tugas, misalnya tugas di Jepang atau mungkin di negara yang penduduk Islamnya itu sangat sedikit seperti di Australia. Ya kalau tidak ada 40, kalau hanya mengacu pada persyaratan yang 40 seperti pada persyaratan yang dipersyaratkan oleh Imam Syafi'i, maka kapan kita melaksanakan sholat Jumat ya? Atau misalnya kebetulan saya katakanlah ditugaskan di Australia selama katakanlah 2 bulan. 2 bulan itu berarti ada 8 kali sholat Jumat. Kalau hanya mempersyaratkan hanya berpegang pada satu pendapat ulama saja, maka saya tidak akan pernah melaksanakan sholat Jumat. Atau misalnya saya pegangannya adalah misalnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mempersyaratkan 40. Nah, di masjid itu atau di tempat itu tidak pernah ada sholat Jumat atau tidak ada umat muslim yang jumlahnya 40. Maka selama 8 bulan itu bisa jadi saya tidak melaksanakan sholat Jumat ya, padahal ketika kita 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat, maka kita tergolong orang-orang yang munafik. Maka dari itu Islam itu sangat luas dan leluasa ketika kita mendapatkan suatu masalah, maka masalah itu bisa ada solusinya. Artinya kita tidak patok bangkrong ketika saya katakanlah di Indonesia sebagai Imam Syafi'i, tapi di tempat lain maka kita juga dalam kondisi tertentu maka kita bisa melaksanakan ibadah dengan menggunakan imam yang lain yang mempersyaratkan cukup ketika kita dengan persyaratan itu. Artinya tadi ketika kalau Imam Syafi'i 40, misalnya Imam Hanafi mempersyaratkan cukup 3, ya, maka ketika kita melaksanakan 3 ya tidak apa-apa. Nah inilah luasnya dan hebatnya Islam dalam mempermudah dan tidak memperberat umatnya dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga dikerjakan pada waktu zuhur. 2 khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat harus dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi ketika belum waktu zuhur maka sholat Jumat atau khutbah itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi menunggu datangnya waktu zuhur dulu. Nah, bahkan dikatakan apabila sebagian khutbah atau semisal pelafadzan hamdalah dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur, maka Jumatannya itu tidak sah. Jadi ketika misalnya imam khutbah sudah alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian di situ kok belum waktu masuk zuhur, walaupun hanya sekedar kata hamdalah atau alhamdulillah, maka sholat Jumatnya itu tidak sah. Kemudian yang keempat tidak didahului atau berbarengan dengan Jumatan lain yang dilaksanakan dalam satu daerah tersebut. Jadi seperti di desa kami itu satu desa ada 2 bagian, itu desanya Kebanggaan Barat dan Kebanggaan Timur. Itu tidak boleh melaksanakan Jumat berbarengan mendirikan 2 masjid kalau memang tidak ini. Bahkan sampai sekarang pun karena memang luasan daerah itu untuk memungkinkan penduduknya cukup untuk disatukan dalam sholat Jumat, maka kalau ada masjid lain yang mendirikan maka sampai kapanpun masjid yang kedua itu tidak sah dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan ini memang benar-benar terjadi di desa kami gitu, karena itu pernah terjadi karena mau ada hajat gitu, ya maaf saja itu karena saat itu mau ada pemilihan calon lurah, itu juga dia berambisi untuk punya ini untuk mendirikan sebuah masjid, ada yang wakaf ya sampai sekarang ya,
Bahkan perkembangan daripada di desa kami ya memang penduduknya karena batasan wilayahnya hanya sebesar itu. Kalau misalnya ditampung dalam satu masjid satu pun itu sebenarnya sudah tidak bisa, artinya tidak harus ada 2 masjid. Namun berkembangnya suatu ini ilmu ya, katakanlah misalnya yang namanya fikih itu berkembang. Nah seperti di sini, kalau misalnya seperti di wilayah daerah tertentu seperti daerah Mejaseng seperti ini boleh, karena apa? Karena memang jumlah penduduknya pendatang dari mana saja, sehingga ini untuk mengantisipasi atau mempermudah daripada masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya seperti desa yang sudah tidak bisa berkembang lagi, itu tidak boleh. Dan hal ini pun ketika kami mau menjadikan musola ini jadi masjid, kami berkonsultasi pada Pak Kiai Komiti. Kemudian dari dasar yang beliau ketahui, karena beliau lebih alim, mengatakan, hanya yang terakhir mengatakan begini, Masjid Mukhlisin dengan Nurul Falah itu kalau sedang khutbah itu suaranya terdengar tidak. Artinya ketika sana sedang berkhutbah, saya bilang, dengar Pak Ustadz, Pak Kiai dengar. Yang dimaksud ini, yang dimaksud saya itu suara dalam. Jadi ketika menggunakan suara dalam tidak pakai toa, itu terdengar tidak? Ya tidak. Nah kalau tidak sah gitu. Ya, karena ini perkembangan suatu wilayah tertentu. Bukan seperti tadi seperti desa yang desa itu tidak mungkin melebar lah. Luasannya sudah jelas. Kalaupun ada penduduk, katakanlah bertambah pun tidak begitu signifikan. Ya seperti tadi saya sampaikan di desa saya itu. Andaikan masjid hanya satu pun tetap bisa menampung, ya tidak bisa lebih ini. Nah ini beberapa bentuk, itulah luasnya ilmu fikih begitu. Jadi tidak patok bangkrut bahwa suatu masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan satu masalah begitu saja. Di masalah atau di tempat lain itu bisa terjadi bahwa ada suatu masalah berbeda masalahnya ya antara Mejasem, katakanlah Mejasem yang jumlahnya seluas ini tidak bisa disamakan dengan di desa kami ketika dalam pelaksanaan sholat Jumat. Apabila terjadi demikian, maka berdirinya Jumat pada suatu daerah tersebut tidak boleh atau batal. Mengapa demikian? Karena tidak boleh berdiri Jumat yang berbilang dalam satu daerah. Jadi dalam satu daerah gitu ya tidak boleh ada sholat Jumat 2 gitu. Nah kalau di Mojasem sendiri kalau tidak salah masjidnya ada berapa? 8 apa 9 lah. Tapi karena memang yang pertama luasannya. Nah kalau di daerah saya kan penduduk asli gitu, penduduk asli dan tidak ini. Kalau di sini di wilayah Mojasem adalah masyarakatnya masyarakat pendatang. Jadi berbeda wilayah. Ini yang dimaksud di dalam persyaratan di sini adalah suatu daerah yang tidak mungkin berkembang dan daerahnya itu kecil ya, dan cukup kalau misalnya cukup dengan didirikan untuk satu masjid, kecuali apabila ada udzur untuk daerah tersebut. Nah jadi udzurnya tadi karena memang di sini semuanya adalah penduduk pendatang dan kebanyakan adalah yang pertama adalah orang-orang yang bekerja. Nah, berbeda ketika di daerah kami adalah orang yang sebagian besar adalah penduduknya adalah petani yang menetap ya. Hal di sini bisa terjadi para sales, katakan orang-orang tamu yang baru datang ini yang terjadi demikian. Kemudian semisal ada 2 kelompok besar yang keduanya telah menetap syarat-syarat untuk mendirikan Jumat, kedua kelompok tersebut tidak mungkin untuk bersatu sebab terjadi perkelahian atau semisalnya. Jadi kecuali lagi bahwa ketika di situ ada dua kelompok yang tidak mau bersatu, katakanlah sulit untuk dipersatukan, itu akan beda lagi persyaratannya. Kemudian yang kelima didahului dengan 2 khutbah. Jadi An Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati qa'iman. Khutbah ini yajlisu bainahuma. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 khutbah pada hari Jumat dengan berdiri dan beliau duduk di antara 2 khutbah tersebut.
Jadi dalam pelaksanaan khutbah itu ada yang namanya duduk di antara dua khutbah. Khutbah dilakukan 2 kali. Nah, kemudian risalah-risalah daripada khutbah bahwa ketika kita sebagai jamaah tentunya juga harus tahu bahwa khutbah itu sah atau tidak ketika imam itu khutbah dalam khutbahnya atau pelaksanaan sholat Jumat itu sah atau tidak. Maka di sini perlu kita ketahui, ya, artinya bahwa kita sebagai seorang muslim juga bukan hanya sekedar aku sholat Jumat, anak sholat Jumat butuh sholat Jumat gitu kan. Tapi setidak-tidaknya pada pagi hari ini kita punya pengetahuan sehingga mengetahui bagaimana risalah khutbah. Sudah kita ketahui bersama bahwa rukun khutbah dalam sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa alhamdulillah, ya. Yang biasa dikatakan oleh khutbah itu alhamdulillah. Banyak sekali mukaddimah atau awalan yang dikatakan seorang khatib ketika mau melaksanakan khutbah. Yang pertama yang jelas syarat atau rukun atau yang harus dilakukan dalam kedua khutbah ini, yang pertama adalah mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya di sini salawat saja wajib, ya, ketika tidak diucapkan dalam khutbah. Jadi ketika ada khutbah tidak mengucapkan salawat, maka batallah khutbahnya. Jadi aku harus senang salawat, katakanlah khutbah nggak pakai salawat, ya sudah tidak sah karena ini merupakan rukun. Jadi rukun sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat kita melaksanakan suatu ibadah tertentu yang sudah dipersyaratkan. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, itu menurut sebagian ulama ini mempersyaratkan itu. Kemudian yang keempat berwasiat atau bernasihat dengan takwa, itu memperingatkan manusia, misalnya nasihat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, serta mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat dengan menakut-nakuti terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akan siksa api neraka. Jadi dalam khutbah ini pada umumnya memang di sini disuruh berwasiat, ya. Jadi banyak katakanlah hal-hal yang menunjukkan bahwa kita supaya bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenarnya cukup dengan mengatakan begitu saja. Ketika pada saat menjelaskan materinya tidak usah mengatakan Bapak dan saudara-saudara kalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu sebenarnya tidak usah diterjemahkan kayak itu juga sudah sah, ya, karena sudah di dalam khutbah itu pasti ada kata-kata ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu banyak hal-hal atau ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan gitu. Kemudian membaca satu ayat Al-Quran atau yang sudah difahami maknanya pada salah satu dari kedua khutbah. Jadi pada saat kita khutbah atau mendengarkan khutbah, kita harus tahu bahwa coba khatib itu membacakan salah satu surat atau tidak. Nah, biasanya seorang khatib itu akan menyampaikan sebuah ayat yang akan dibahas dalam pembahasan khutbah itu sendiri. Nah, ini adalah membaca salah satu ayat Al-Quran. Bisa juga tidak ada yang hubungannya sama sekali, tapi hanya untuk memenuhi persyaratan daripada rukunnya khutbah. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh para khatib demikian. Kemudian doa untuk orang-orang mukmin, ya, baik laki-laki maupun perempuan pada khutbah kedua. Disyaratkan doanya harus berisi permohonan yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat kelak, seperti pengampunan dosa dan semisalnya. Makanya
Kalau terakhir pasti Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gitu ya. Jadi harus ada doa itu. Al ahya'i minhum wal amwat. Jadi Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi yang mati saja kita harus mendoakan. Jadi ketika kita setiap Jumat melaksanakan sholat Jumat, maka kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Allahumma fir, ya Allah ampunilah dosa-dosa lil muslimina wal muslimat, dosa saudara-saudara kita yang muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, yang beriman ya. Al ahya minhum wal amwat, itu baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, inilah pentingnya Bapak dan Ibu kita bisa mengetahui bahwa apakah sholat Jumat kita sah atau tidak. Maka ketika kita sholat Jumat kita harus mengetahui syarat dan rukunnya, sehingga kita sebagai seorang jamaah dalam sholat Jumat itu bukan hanya sekedar datang ngantuk ya, walaupun memang ini sudah kebiasaan, saya sendiri juga suka ngantuk kadang-kadang saking capeknya sholat 15 mau isi khutbah apa orang ngerti gitu kan. Nah ini yang menjadi masalah kita. Maka kalau kita sholat Jumatnya kepingin sempurna ya, maka di awal kita melaksanakan sholat Jumat, dari kita masuk sholat Jumat dengan niat tahiyatul masjid ya, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk banyak istighfar, maka kita tidak melaksanakan sholat Jumat dengan sia-sia. Makanya para ulama itu dalam melaksanakan sholat Jumat, kenapa sholat Jumat itu imam disambung dengan khotib? Karena apa? Kebanyakan walaupun ini entah itu karena kita kadang-kadang bagaimanapun berusahanya kadang-kadang tetap ada ngantuknya. Makanya akan lebih bagus ketika khutbah langsung jadi imam ya, karena dikhawatirkan yang barangkali yang jadi imam itu ngantuk gitu. Walaupun ngantuknya ketika kita duduk dalam sholat Jumat asalkan tidak sendean ya, seperti apa bahasa Indonesianya itu sendean, itu tidak membatalkan. Artinya kita duduknya harus memang benar-benar sehingga tidak keluar kentut gitu ya, itu boleh. Tapi ini dikhawatirkan barangkali sang imam ini batal tidak terasa karena ngantuk ya. Maka dalam sholat Jumat utamanya ya kalau memang ini ya antara khutib dan imam satu paket. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa berikutnya adalah syarat sah dua khutbah. Syarat sah dua khutbah ini yang pertama, khutib harus seorang laki-laki ya. Jadi tidak boleh bahwa sholat Jumat khutibnya perempuan ya, kayak di mana Zaitun ya, si khutib wadon. Kemudian yang kedua, khutib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, maka ketika misalnya seorang khutib lagi khutbah kentut ya harus dibatalkan, harus diulang lagi, dan ini harus jujur ya, tidak boleh aduh gengsi izin gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi seorang khutib juga ini harus berjiwa kesatria, harus jujur. Ketika ternyata lagi khutbah enak-enak ternyata ngentut ya, ini harus dibatalkan dan memang harus batal gitu dan diulang lagi. Kemudian harus suci dari najis baik pakaian, badan maupun tempatnya ya. Jadi kayak syaratnya kita mau sholat biasa. Kemudian yang keempat, khotib harus menutup aurat ya. Jadi kayak syarat sahnya sholat juga ya. Apabila auratnya terbuka kemudian tidak segera menutupnya kembali, maka khutbahnya juga batal untuk mengulanginya dan wajib untuk mengulanginya. Kemudian yang kelima, khotib harus berdiri apabila mampu. Jadi kalau memang tidak mampu ya, maka khutbahnya batal dan wajib untuk mengulanginya. Jadi ini saya lagi, khotib wajib menutup aurat apabila khotib harus berdiri apabila mampu. Jika tidak mampu maka ia bisa melakukannya dengan duduk.
Nah, cuma di sini karena khotib ini duduk dalam membacakan khutbahnya atau dalam khutbahnya, lah padahal nanti di antara dua khutbah ini kan ada duduk gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, kalau misalnya seorang khotib kemudian dia tidak mampu ketika khutbah untuk melaksanakan berdiri. Nah, yang keenam ini duduk di antara dua khutbah seukuran melebihi tumakninah sholat. Jadi yang penting ini kita tahu bahwa ketika kita duduk dalam khutbah menjelang khutbah kedua atau ketika khutbah pertama selesai kemudian duduk seberapa lamanya ya. Jadi duduk di antara dua khutbah itu ukurannya melebihi tumakninah dalam sholat. Jadi kalau tumakninah dalam sholat misalnya begini, subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim, ini 3 kali, itu tumakninahnya dalam sholat. Nah, tumakninahnya atau duduknya dalam melaksanakan khutbah di antara dua khutbah, duduk di antara dua khutbah itu lamanya melebihi daripada tumakninah dalam sholat. Paling utama adalah seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Jadi setidaknya ya, seorang khotib ketika membaca akhir khutbah misalnya wa qur rabbi fi warham wa anta khairur rahimin, kemudian duduk, setidaknya itu membaca surat Al-Ikhlas. Itu ukuran daripada tumakninah dalam melaksanakan khutbah. Kemudian apabila berkhutbah dengan duduk, maka cara memisahkan antara dua khutbah dalam itu, jadi kalau misalnya pelaksanaannya orang yang khutbahnya sambil duduk, maka ketika mengucapkan terakhir biasanya diakhiri dengan wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Maka di sini memisahkannya dengan cara diam sejenak, ya, diam sejenak. Kemudian yang ketujuh dilaksanakan berurutan baik antara khutbah pertama dengan khutbah kedua maupun antara khutbah dengan sholat. Jadi tidak boleh dibolak-balik, ya, artinya ini kecuali sholat id, ya, itu biasanya dilaksanakan sholat dulu baru khutbah, ya, gerhana matahari sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau sholat Jumat berarti khutbah dulu, khutbah pertama, khutbah kedua, baru sholat Jumat. Jadi tidak dibalik seperti pada sholat id. Kemudian dengan suara keras sekiranya dapat didengarkan oleh minimal 40 orang yang hadir di dalam majelis itu. Nah, karena dulu belum ada pengeras suara, maka seorang khotib itu harus tegas. Rasulullah SAW ketika beliau khutbah itu tidak alhamdulillah, enggak langsung alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Jadi suaranya suara tegas. Ketika kita melaksanakan atau menjadi seorang khotib, maka suaranya di situ harus keras, ya, harus tegas. Kemudian yang kesembilan, kedua khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Jadi seperti awal saya katakan bahwa dalam sholat Jumat itu harus sudah masuk waktu zuhur. Ketika tidak masuk waktu zuhur, walaupun sekedar mengatakan ketika alhamdulillah itu begitu, alhamdulillahilladzi misalnya begitu, kemudian baru masuk waktu zuhur, alhamdulillahnya, kata alhamdulillahnya tidak masuk dalam waktu zuhur, maka khutbahnya tidak sah. Kemudian hal yang penting bahwa mayoritas ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi kalau yang biasa dibacakan itu pakai bahasa Arab. Tapi guru saya dulu Hafidz Muslim itu biasanya kalau beliau khutbah itu tidak khutbah dulu, tapi materi dulu, ya, jadi materi dulu. Jadi atau ngomong dulu lah. Jadi bapak saudara semuanya masih bisa senyum, katakanlah begitu. Jadi dulu baru nanti setelah menyampaikan inti daripada isi khutbah baru alhamdulillah. Jadi dibalik, ya. Jadi tidak materi, tidak alhamdulillah dulu tapi materi dulu. Jadi harapannya ketika menyampaikan masih bisa sedikit senyum atau mungkin ini ya, jadi bisa melakukan. Tapi kalau ketika sudah khutbah mulai ketika alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian salawat, itu kita sudah harus benar-benar memperhatikan. Karena di masa baginda Rasul Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum khutbah selalu berbahasa Arab. Hanya saja karena di antara maksud khutbah ialah memberikan pelajaran dan nasihat juga di sisi lain semua orang yang hadir
diperintahkan untuk tenang guna mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah. Maka materi khutbah boleh menggunakan bahasa manapun yang umum dipakai oleh para pendengar. Jadi ketika saya menjelaskan atau khutbah menjelaskan isi materinya boleh menggunakan bahasa Jepang, boleh menggunakan bahasa ini. Tapi inti daripada yang dibacakan di awal khutbah di 6 itu berarti menggunakan bahasa Arab. Kemudian hanya saja karena di antara maksud khutbah tadi ya bahwa kita pelajaran untuk nasihat, maka bisa menggunakan bahasa manapun yang didengar atau yang dipahami oleh pendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita mendengarkan khutib dan kita tidak merasa bosan ya, bahwa laki-laki ittaqullah, laki-laki itu gitu ya, apa yang dibacakan oleh khutbah itu. Jadi memang ketika kita mendengarkan khutbah itu atau mendengarkan suatu masalah, Rasulullah SAW malah bersabda, jadi ketika kamu mengetahui atau mendapatkan suatu pencerahan, maka seakan-akan kamu itu baru mengetahui, ya, seakan-akan mendapatkan berita baru ya. Seperti kita ketika bulan Ramadan mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ya ayyuhalladzina amanu lupa Pak malah ya. Jadi itu ajakan untuk puasa ya. Itu kita harus merasa seakan-akan itu informasi baru, walaupun setiap tahun kita mendengarkan ayat-ayat itu tersebut ya. Jadi di sini beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan karena berkaitan dengan urusan khutbah, sehingga bahwa ketika khutbah sedang terlaksanakan maka kita harus mendengarkan karena di situ yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga dengan kita mendengarkan maka di situ Allah mengatakan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini Quran surat Al-A'raf. Kemudian beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini memang diturunkan berkaitan dengan sholat Jumat. Jadi apabila khatib berkhutbah dengan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh pendengar, sudah tentu maksud khutbah tersebut akan sia-sia belaka. Maka dari itu pendengar akan dipersalahkan pula karena menjalankan perintah atau memperhatikan khutbah. Sedangkan perintah itu tidak dapat dijalankan karena mereka tidak mengerti. Jadi bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa di sini pada saat kita menyampaikan materinya itu agar bisa dipahami oleh para jamaah. Memberikan pekerjaan kepada orang yang sudah jelas tidak dapat mengerjakan merupakan perbuatan yang tidak berfaedah. Hal itu tentu tidak layak timbul dari agama yang maha adil ini, dari agama yang maha adil Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi ketika Allah menurunkan rasul itu bukan dengan bahasa yang tidak dipahami oleh kaumnya. Jadi kaum mana saja yang ini ya berarti ketika bahasanya berbeda maka sampaikanlah dengan bahasa yang diketahui oleh kaum tersebut. Dengan keterangan yang singkat di atas maka tidak mengapa atau bahkan dipandang lebih utama kalau khutbah di negeri kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di samping rukun-rukun khutbah tetap harus disampaikan dengan bahasa Arab, materi khutbah hendaknya disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesianya. Jadi kalau rukun-rukun khutbahnya tetap wajib yang keenam itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi untuk materinya tetap bisa menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh suatu wilayah atau daerah atau suatu negara tersebut. Supaya materi khutbah bisa dipahami dan berfaedah kepada para pendengarnya dan supaya mereka tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu memperhatikan khutbah dengan seksama. Jadi di sini perintah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, bahwa di sini menyatakan bahwa khutbah itu pada saat memberikan materi atau pencerahan kepada para jamaah hendaknya kita
atau para khotib itu bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh para jamaahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nampaknya waktunya sudah cukup siang. Untuk berikutnya antara sunnah berkaitan dengan khutbah ini banyak sekali, kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, ya, banyak hal yang perlu kita ketahui. Namun karena keterbatasan waktu, maka pada pengajian pagi hari ini kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita bisa bersama-sama berdoa bersama. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita hadiah Fatihah untuk Bapak Alus Dasukron sehingga beliau bisa sehat kembali atau Allah memberikan kesehatan kembali kepada beliau. Ala hadina ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi